Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade, Bapak Raiski Renaldi Pramasya, SEME, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Leni Indriani, Sinta Rahmatika, dan saya sendiri, Ahmad Hendrawansyah, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pencemaran dan Kebijakan Pemerintah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Leni Indriani. Baiklah, materi yang pertama yaitu kebijakan industrial hijau. Pengertian industrial hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. B. Konsep industri hijau. Konsep green industry atau industri hijau dalam definisi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan pengembangan dan produksi industri yang tidak memberikan dampak terhadap kelangsungan lingkungan atau merugikan bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini, green industry bertujuan untuk memperkuat pertimbangan terhadap aspek lingkungan, iklim, dan sosial dalam kegiatan usaha korporasi atau perusahaan. C. Prinsip dan manfaat penerapan industri hijau. Satu prinsip penerapan industri hijau. Yang pertama, efisiensi energi dan energi terbarukan. Selanjutnya, efisiensi pemanfaatan sumber daya, keterkaitan sistem alam manusia, dan Green Industry Park. Yang kedua, manfaat penerapan industri hijau. Yang pertama, meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya operasi, pengurangan biaya pengolahan limbah, dan tambahan pendapat dari produk hasil samping. Selanjutnya, meningkatkan image perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah akses pendanaan, fleksibilitas dalam regulasi, terbukanya peluang pasar baru, menjaga kelestarian fungsi lingkungan. D. Kriteria kebijakan pemerintah. 1. Keadilan. Para ekonom dalam memahami keadilan sering sangat dangkal, sehingga seringkali hanya dipertanyakan apakah yang akan menerima manfaat dari kebijakan itu golongan kaya atau golongan miskin, dan tidak melihat proses terjadinya dampak. 2. Efisiensi. Efisiensi itu dikatakan ada apabila kebijakan pemerintah itu memberikan pengaruh ekonomi yang lebih baik dalam bentuk kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. 3. Kebapakan. Dalam beberapa kasus kebijakan pemerintah berguna dalam untuk pelarangan dihasilkan suatu barang karena dapat merusak lingkungan atau demi penghematan untuk masa datang, walau barang-barang tersebut sangat diinginkan oleh masyarakat pada saat ini. Yang keempat, kebebasan perorangan. Pada umumnya orang memberi nilai yang tinggi terhadap kebebasan perorangan. Oleh karena itu, pembatasan pemerintah yang dikenakan terhadap kebebasan perorangan hendaknya sekecil mungkin. Misalnya, pemerintah melarang seorang untuk berburu, maka hal ini akan mengganggu atau mengurangi kebebasan orang tersebut dalam menggunakan waktu senggangnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Rahmatika. Materi yang selanjutnya itu tentang WTO atau World Trade Organization. Bahasan yang pertama tentang sejarah didirikannya WTO. Pendirian WTO ini berawal dari awalnya negosiasi yang dikenal sebagai Uruguay Round yang berlangsung pada tahun 1986 hingga 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Traffic and Trade atau GATT yang dilakukan pada tahun 1948 hingga 1994. GATT sendiri terbentuk dari pertemuan Bretton Woods atau yang lebih dikenal sebagai United Nations Monetary and Financial Conference yang dilaksanakan pada Juli 1994 di Bretton Woods, New Hampshire. Dalam pertemuan ini dirumuskan financial arrangements guna untuk membangun perekonomian dunia yang sebelumnya telah terjadi adanya Perang Dunia II. Bahasan yang kedua yaitu tentang pengertian WTO. The World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional global yang secara khusus mengatur permasalahan dalam perdagangan antar negara.
Tujuan utamanya sendiri berguna untuk membantu produsen barang dan jasa serta mengurangi atau menghilangkan penghalang dan pembatas perdagangan di seluruh dunia. Bahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi, tujuan, dan sasaran WTO atau World Trade Organization. Tujuan serta fungsi dari organisasi di bidang ekonomi ini antara lain, yang pertama yaitu mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan dalam persetujuan yang telah dicapai demi mewujudkan sasaran dalam perjanjian tersebut. Yang kedua itu sebagai forum perundingan. Yang ketiga yaitu mengatur pelaksanaannya ketentuan perihal penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat yaitu mengatur mekanisme peninjau dalam kebijakan yang ada di bidang perdagangan. Dan yang kelima yaitu membentuk kerangka yang berguna untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF serta Bank Dunia. Ada juga sasaran yang ingin dicapai oleh WTO dalam bekerja, di antara lainnya adalah yang pertama yaitu non-diskriminasi atau sebuah negara tidak diperbolehkan dalam membedakan hal dagang pada satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua yaitu lebih terbuka, yang ketiga diprediksi dan transparan, yang keempat lebih kompetitif, yang kelima lebih bermanfaat. Diharapkan lebih bermanfaat bagi negara-negara yang kurang berkembang, dan yang keenam yaitu lindungi lingkungan, yaitu perjanjian yang mengizinkan anggota untuk mengambil langkah dalam halnya melindungi perihal seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, hewan, dan lainnya. Bahasan yang keempat yaitu tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam World Trade Organization atau WTO. Di dalam perkembangannya, WTO sendiri memiliki 5 prinsip-prinsip dasar, di antara lainnya yaitu yang pertama, perlakuan yang adil untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau MFN. Yang kedua yaitu pengikatan tarif atau tarif bidding. Yang ketiga yaitu perlakuan nasional atau National Treatment. Yang keempat yaitu perlindungan hanya melalui tarif. Dan yang kelima yaitu perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special and Differential Treatment for Developing Countries. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan saya sendiri. Studi kasus praktek green industry hijau di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ketentuan terkait pelaksanaan konsep industri hijau belum lama diperkenalkan. Komitmen yang datang dari pemerintah untuk menyelenggarakan industri ramah lingkungan dimulai pada tahun 2009. Saat penandatanganan Deklarasi Manila, Indonesia telah memahami bahwa pembangunan sektor industri yang telah berjalan sekitar 50 tahun lamanya, selain membawa dampak positif bagi negara, juga turut serta membawa dampak negatif, khususnya terhadap permasalahan lingkungan, terutama terkait pencemaran yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh industri serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien. Untuk itu, tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan menjadi isu penting. Komitmen pemerintah dalam pengembangan industri nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, di mana dalam peraturan tersebut ditujukan untuk membangun industri dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu poin dalam peraturan tersebut adalah terkait lingkungan, di mana pembangunan industri diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumber daya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan fungsi pelestarian lingkungan. Dalam pengembangan industri dalam negeri, agar mengarah pada pembangunan industri hijau, pemerintah Indonesia mengambil pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh negara maju yang telah terlebih dahulu mengembangkan industri hijau. Pertama, yaitu dengan mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau yang kedua. Dan yang kedua, membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Dalam aplikasinya, praktek industri hijau dilaksanakan dengan penerapan prinsip reduce, reuse, dan resolver, sehingga diharapkan akan mampu
mengurangi dampak industri terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan industri hijau di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Dalam workshop efisiensi energi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, dipetakan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan industri hijau. Yang pertama, terkait peralatan mesin yang dimiliki oleh industri di Indonesia. Indonesia sendiri belum memiliki industri pemesinan yang kuat. Meskipun telah mampu memproduksi beberapa jenis mesin, namun untuk jenis-jenis modern, Indonesia masih memerlukan impor dari negara lain. Padahal untuk mampu meningkatkan efisiensi dalam operasional industri diperlukan peralatan dan mesin yang modern dengan teknologi terkini. Untuk itu, dalam pemenuhan mesin bagi keperluan industri dalam negeri, masih banyak yang diperoleh dari luar negeri. Yang pada tahun 2015, nilai impornya mencapai 10.281 miliar dolar Amerika. Yang kedua, diperlukan adanya penghargaan atau insentif bagi kalangan industri yang telah mewujudkan industri hijau. Hal tersebut bisa diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi berupa bantuan dana atau bantuan teknis untuk meningkatkan upaya perbaikan. Dan yang terakhir, yaitu diperlukan perumusan pola insentif bagi industri yang telah berpartisipasi dalam industri hijau. Beberapa strategi dirumuskan oleh pemerintah guna menghadapi tantangan yang muncul dalam upaya pelaksanaan industri hijau, serta untuk mendorong partisipasi sektor industri untuk turut serta menerapkan praktek industri hijau. Yang pertama, mengembangkan kerjasama internasional terkait perumusan kebijakan dan pendanaan dalam pembangunan dan pengembangan industri hijau, memperkuat kapasitas institusional untuk mengembangkan industri hijau, membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang keempat, mempromosikan, mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau, meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi, dan produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, transfer teknologi, dan memperkuat research dan development. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.